Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarfan Murabdillah dari kelas D3TI PJJ sesi 2018 dengan NRP 2103187035. Langsung saja ke bab 1 yakni introduction. Introduction di bab ini course object ada 5 yakni install create administrator Oracle Database 4G, yakni menginstal, membuat, melakukan administrasi DB 10G, melakukan konfigurasi DB untuk APK ketika kita memiliki DB server. DB akan berguna jika ada banyak APK yang menggunakannya. Tugas kita sebagai admin menyiapkannya. Yang ketiga adalah employee basic, melakukan monitoring basic, prosedur-prosedur untuk monitoring performa dari DB. Yang keempat, mengimplementasikan strategi backup dan recovery. Backup dan recovery adalah hal yang harus dilakukan apalagi jika ada perusahaan yang sangat penting. Jika sudah punya backup, kita harus punya strategi jika ada masalah. Memindahkan data antara database file DB ke file DB yang lain. Yang selanjutnya ada suggestion schedule, ada introduction, installation, DB creation, instance, dan lain-lain. Sampai ke 5, recovery, flashback, moving data. Di lesson object. Lesson object setelah bab 1 ini harus tahu apa yang dicapai. Terus yang kedua, harus bisa menjalankan arsitektur DB Oracle 10G, masih berlaku juga DB Oracle 11G, 12G. Langsung saja. Oracle Product Service ada 6, yakni Oracle Database. Produknya tidak hanya DB, Oracle Application Server, Apache yang sudah lengkap dengan Java. Oracle Application dia juga memiliki sebuah project manager yang besar. Oracle Collaboration Suite ya, sama seperti Microsoft Office. Ada email server, directory server, dan lain-lain. Oracle Developer Suite untuk developer, namanya Oracle Form. Oracle Service dia punya lain-lain, misalnya DB perusahaan, DB menggunakan Oracle tapi tidak punya kemampuan menyewa DBA, bisa kontak Oracle untuk menyediakan DBA. Oracle University, belajar produk Oracle. Oracle Hardware untuk produsen hardware juga. Lanjut ke Oracle Database 4G. Ya, ini ada beberapa grade. Di Oracle juga menambahkan huruf belakangnya versinya, yakni 8i internet, 10G grid, 9i juga ada. Maksud dari grid adalah menyediakan infrastruktur grid yang biayanya murah, layanan kualitas tinggi, dan mudah untuk di manage. Semua benar kecuali biaya murah, padahal Oracle sangat mahal. Lisensinya adalah 600-700 juta. Untuk instalasi 1 DB server Oracle di server dengan 1 job. Di Oracle mulai ada beberapa grid, yakni storage grid. Oracle memiliki produk automatic storage management software yang memanage storage. Jika ada kerusakan hard disk, datanya tidak hilang, bisa disesuaikan durasinya. Database grid, Oracle memiliki produk real application cluster, menggabungkan beberapa server menjadi satu server yang lebih besar. Jika ada server yang rusak, tidak masalah, masih ada server yang lain. Application grid, ada Oracle Streams untuk mengontrol dan data grid, tool yang sangat powerful selama beli DB-nya. Dengan grid control bisa manage banyak DB server melalui satu konsol. Yakni langsung saja ke selanjutnya, Oracle Database Architecture. Ini arsitekturnya disebutkan DB Oracle Server itu adalah DB Management System untuk mengelola DB, menyediakan pendekatan dalam pengelolaan informasi terbuka menyeluruh integrasi. Yang kedua adalah sebuah Oracle DB Server terdiri dari Oracle Instance. Ada proses yang jalan di memori dan DB file disimpan di storage. Langsung saja ke DB Database Structure. Database Structure adalah yang sangat penting jika kita ingin mengcleaning DB Oracle. Kita mutlak tahu tentang ini. Oracle Instance terdiri dari global area di memori digunakan secara global. Ada juga background process yang jalannya di background. Di sistem global area disebutnya struktur memori, di background process disebut struktur memori. DB file yang disimpan di storage disebut storage struktur. Jadi sebuah Oracle server terdiri dari Oracle Instance dan Oracle DB. Oracle Instance menggunakan memori RAM, Oracle DB menggunakan storage. Oracle Instance dibagi menjadi SGA dan background process. Oracle Memory Structure ini adalah struktur memorinya
terdiri dari beberapa area, yakni ada shared pool, ada stream pool, lagi pool, Java pool, DB buffer charger, itu log buffer. Proses struktur itu terdiri dari server proses dan background proses. Ketika ada user dia ingin terhubung dengan DB Oracle, di sisi user akan membuat user proses yang lain jalan di PC user, dan dia akan jalan ketika user meminta koneksi ke DB Oracle. Ketika user terhubung ke DB Oracle, maka di sisi server akan membuat proses. Proses-proses berperan sebagai user. User tidak langsung terhubung ke instance, karena untuk stability ketika server proses bermasalah tidak akan membangun instance utama. Setiap server proses memiliki PGA, program global area, di memori yang digunakan untuk menyimpan data-data masing-masing server proses ini. Background proses adalah proses yang otomatis dijalankan ketika kita menjalankan Oracle instance. Server proses adalah proses yang dijalankan di proses yang berfungsi sebagai pengganti user di sisi server. Lanjut ke Oracle Instance Management. Ini lebih detail lagi. Di dalam SGA banyak area. Yang paling banyak digunakan redo log buffer dan DB buffer charger. Di Oracle, ketika ada user menjalankan suatu perintah, maka dilakukan server Oracle, perintahnya disimpan memori di area log redo buffer. Datanya disimpan di DB buffer charge. Data tidak langsung disimpan di storage untuk mempercepat proses. Jika setelah data mencapai ukuran tertentu, maka akan disimpan di storage. Background proses yang bertugas memindahkan DB buffer charge ke storage adalah DB writer DBWN. N adalah angka karena DBW itu bisa lebih dari satu. DBW akan berjalan setelah apa yang di redo log buffer disimpan di redo log file. Sebelum perintahnya tercatat, datanya tidak akan disimpan. Background proses bertugas memindahkan dari redo log buffer ke redo log file adalah log writer LGWR. Redo log file cara kerjanya berputar. File pertama diisi penuh, pindah file ke dua penuh, kembali ke file awal. Ada background yang namanya archiver. Jika DB ingin bisa direcovery secara maksimal, kita perlu mempertimbangkan mengaktifkan archive redo log file. Redo log file bertugas memindahkannya adalah archive ARCN. Ada background yang prosesnya memonitoring Simon, yang monitoring secara keseluruhan. Jika ada masalah seperti listrik mati, DB instan mati, maka Simon bertanggung jawab untuk mengatasi modernisasi apa yang harus dilakukan. Ada lagi proses monitor PMON, bertugas memonitoring masing-masing proses CKPT, checkpoint. Secara default, setiap 3 detik ia akan mengincrement akan banyak data yang digunakan melakukan recovery. Setiap 3 detik akan menjerit angka akan dituliskan ke control file dan di data file. Contoh file, control file berisi file informasi terkait DB Oracle. Di dalam DB Oracle kita membuat program bahasa Java. Jika program itu butuh tempat penyimpanan sementara, akan disimpan di Java pool. Streams pool digunakan oleh Oracle Stream. Log pool digunakan untuk proses membutuhkan tempat penyimpanan besar. Contohnya saat membackup atau proses sorting. Saat kita melakukan query ditambah order by order mau hasil yang diurutkan, maka prosesnya penting pengurutannya akan melakukan log pool. Shared pool menyimpan informasi yang digunakan secara bersamaan. Langsung ke server proses database buffer charger. Ketika ada user melakukan query, data hasil query dikirimkan user ke DB buffer charge. Jika ada user lain meminta data yang sama, dia akan langsung memberikan data dari buffer charge. Data yang ada di buffer charge ada 4 status: peanut, clean, free, or used dirty. Peanut data yang akan berada di buffer charge. Contoh misal kita punya DB Oracle lalu dipakai oleh APK. Di APK data yang selalu di query. Nah, data yang selalu di query bisa dipertimbangkan di peanut. Tidak perlu mengambil data dari data files. Yang kedua ada clean. Clean lokasi memori yang digunakan menyimpan kosong yang ada belum diisi. Free on used. Free on used adalah database data DB buffer charge yang selesai dikirim ke user. Ada datanya tapi ada proses lain yang membutuhkan tempat di DB buffer charge, dia bisa hapus. Clean, lokasi memori yang digunakan menyimpan kosong dan belum ada isi. Lanjut ke physical database structure. Di sini ada 4 yang penting. Ada backup file yang berisi file-file backup, alert dan trace logs,
Yang file berisi log, jika ada masalah kita trace masalah yang terjadi. Yang ketiga password file yang berisi password user yang bisa login DB ketika DB mati, contoh user yang bertugas menjalankan dan mematikan DB. User biasa disimpan di dalam DB. Parameter files, file konfigurasi ini adalah HTTP kon atau HTTP ini. Table space dan data file space. Secara logika ada yang namanya table space. Sebuah table space terdiri dari satu atau lebih data file. Satu data file hanya milik satu table space. Hal ini memudahkan kita untuk menyimpan data langsung satu yang ke harddisk D. Suatu harddisk D penuh, maka menyimpan database tidak bisa berjalan, harus dipindah ke storage yang lebih besar. Kalau di Oracle tidak seperti itu. Ketika user membuat tabel, tercatat tabel nama space. Karena satu tabel space terdiri dari lebih satu data file, tentu kita bisa letakkan satu data file di harddisk D atau data file yang lain. Awalnya user hanya akan punya satu file yang penuh. Solusinya tinggal tambahkan data file kedua, storage. User tidak perlu tahu bahwa data disimpan di lokasi yang berbeda. Itu hubungan table space dan data file. Dan langsung melanjut ke system and syntax table space. System and syntax table space mandatory. Harus ada dua table space yang akan dibuat ketika kita membuat DB. Dua table space harus selalu online. Sistem table space adalah lokasi untuk tabel yang digunakan untuk fungsi-fungsi DB dari Oracle. Contoh yang menggunakan sistem table space untuk data dictionary. Sistem auxiliary. Auxiliary adalah tambahan. Syntax ada table space tambahan yang digunakan untuk komponen-komponen tambahan DB Oracle. Contoh ketika mengaktifkan Enterprise Manager, maka repositorinya data-data yang disimpan di sini. Lanjut ke segment, extend dan blocks. Ada beberapa banyak blocks. Yakni di struktur logika storage Oracle menjadi bagian-bagian kecil. Kita sudah mengenal table space. Table space secara logik akan dibagi menjadi beberapa segmen. Satu segmen dibagi menjadi extend dibagi menjadi beberapa blocks. Blocks terkecil dari satuan blok adalah menyimpan data. Data blocks adalah struktur secara fisik dan disk block. Salah satu blok terdiri dari banyak disk blocks. Logical and physical database structure. Secara logikal, sebuah DB1 table space terdiri dari satu lebih segmen. Satu segmen terdiri dari satu extend lebih dari blocks Oracle. Hubungannya dengan struktur secara fisik, satu table space terdiri dari satu files data. Satu Oracle data blocks terdiri dari satu lebih OS blocks. Contoh example, the AR skema. Ada beberapa course yang membutuhkan data sampel. Di Oracle sudah disediakan satu skema atau satu user namanya AR yang di dalamnya ada data-data seperti ini. Ada tabel region, country dan lain-lain. Masuk ke ini course example HR skema yang tadi. Database execution summary of structural components. Struktur dari database terdiri dari struktur memory, struktur storage, struktur terdiri dari SQA yang di dalamnya dibagi menjadi DB buffer charger yaitu buffer dan beberapa tools yang lain dan PGA. Yang kedua ada struktur proses. Ada user proses, server proses, ada juga background proses seperti Simon, Pimon, DBWN, CKPT, LGWR, ARN, ARCN dan banyak lain lagi. Dan ketiga ada struktur storage secara logikal dan database, skema, database space, segment, extend dan Oracle blocks. Secara fisikal ada file-file digunakan untuk menyimpan data, parameters file, ada redo OS block. Dan adalah summary, yakni di pelajaran ini kita bisa mendeskripsikan tentang objektif. Yang kedua menjelaskan Oracle Database 4J Architecture. Ya, sekian penjelasan dari saya untuk bab 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.